Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Tiara. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern berbasis COSO terhadap Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Suci Andreani Eskom Mkom yang telah memberikan kami kesempatan. Baiklah, adapun nama kelompok kami. Yang pertama itu adalah saya Adinda Tiara sebagai moderator, yang kedua itu Hilda Royatul Jana sebagai pemateri 1 dan Khairul Nisha sebagai pemateri 2, Mukti Hafiz sebagai pemateri 4 dan Suci Ramadhani sebagai pemateri 5. Selanjutnya ada Muhammad Kurniansa sebagai pemateri 6 dan selanjutnya ada Sapna Dayamayanti sebagai pemateri 7. Baiklah, langsung saja masuk ke materi kami yaitu yang akan disampaikan oleh Hilda Royatul Jana. Baiklah, adapun di sini pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Suatu proses dijalankan oleh semua level dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai seluruh dengan pencapaian tujuan terkait operasi pelaporan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya bernama Sapna Dayamayanti ingin melanjutkan PPT yang dimana ada tujuan pengendalian. Pertama, tujuan operasional. Hal ini menyangkut efektivitas dan efisien dari operasi entitas termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan dan menjaga aset dari kehilangan kerugian. Dan yang kedua adalah tujuan pelaporan. Hal ini terkait pelaporan keuangan baik internal maupun eksternal dan meliputi realitas, ketepatan waktu, transportasi, dan hal lainnya yang diatur oleh reguler, pembuat standar yang diakui ataupun kebijakan entitas. Dan yang ketiga adalah tujuan kepatuhan. Hal ini terkait dengan ketaatan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya adalah apa sih COSO itu? COSO adalah singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1945. Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai konsep COSO. Yang pertama, pengendalian intern merupakan suatu proses yang berkelanjutan, suatu alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri. Kedua, pengendalian intern dipengaruhi oleh orang-orang yang ada pada setiap tingkatan di organisasi, bukan hanya merupakan kebijakan dan prosedur, serta dokumentasinya semata. Yang terakhir, pengendalian intern tidak pernah bisa menghilangkan, tapi dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah berjalan untuk mengurangi resiko. Komponen pengendalian COSO. 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan top manajemen, direktur, dan pemilik suatu perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian tersebut bagi perusahaan. Unsur-unsur yang perlu dipahami dan dinilai oleh auditor. Pertama itu integritas dan etika, kedua komitmen terhadap kompetensi, tiga partisipasi dewan komisaris dan komite audit, keempat filosofi dan gaya operasi, kelima struktur organisasi, keenam pemberian wewenang dan tanggung jawab kebijakan dan praktik SDM. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan PPT-nya. Komponen pengendalian COSO. 2. Penaksiran risiko. Mekanisme untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi atau perusahaan dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko bisa muncul karena yang pertama itu perubahan lingkungan operasional, yang kedua personel baru, 3. Sistem informasi baru atau perubahan sistem informasi, 4. Pertumbuhan cepat, yang kelima teknologi baru, keenam produk atau aktivitas baru, ketujuh restrukturisasi korporasi,
Ke-8 operasional luar negeri. Next, komponen pengendalian KOSO. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi yang pertama itu mengendalikan kegiatan, yang kedua pengendalian kegiatan dengan risiko penilaian, yang ketiga pengolahan informasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang dalam organisasi mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi. Selanjutnya, yang kelima, monitoring, yaitu adalah pengawasan oleh manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk atas pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, ongoing activities. Yang kedua, separate periodic evaluation. Yang ketiga adalah internal auditors assessment. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, adapun kesimpulannya, yaitu COSO Framework adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mengelola risiko dan merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Tujuannya adalah meningkatkan keberhasilan bisnis, kepatuhan, akuntabilitas, dan kepercayaan kemampuan bisnis.